Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan sesi siang. Semoga tetap semangat ya. Kita bahas terkait dengan materi K3 listrik pada pekerjaan pemeriksaan dan pengujian atau disingkat sebagai riksa uji untuk ya instalasi listrik baik di pembangkit, transmisi, distribusi maupun pemanfaatan. Nah, nanti yang kita bahas ya tentu nggak semuanya Pak ya, yang dasar-dasar ya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan instalasi listrik. Apa sih yang dimaksud dengan instalasi listrik? Jadi yang dimaksud dengan instalasi listrik yaitu suatu jaringan listrik ya, yang tersusun secara terkoordinasi, sistematik, terstruktur, terkoordinasi. Mulai dari mana? Mulai dari sumbernya. Sumber tenaga listrik ya, atau titik sambungan suplai daya listrik sampai ke titik bas pada rangkaian listrik yang telah direncanakan. Bisa dipahami semuanya ya Bapak-Bapak sekalian? Nah, instalasi listrik itu seperti apa? Ini saya gambarkan yang instalasi listrik rumah sederhana. Jadi nanti di sini sumbernya dari listrik PLN, kita ambil, bisa kita ambil dari overhead distribution. Ini kalau rumah pakai tegangan rendah, 380 atau 220 volt tergantung dari kapasitas yang kita pasang berapa. Nah, dari sini nanti akan masuk ke alat yang namanya APP atau alat pembatas dan pengukur. Dari APP nanti masuk ke PHB, panel hubung bagi. Nah, dari PHB nanti di sini akan didistribusikan untuk apa saja, tergantung kebutuhannya. Nah, apa saja kebutuhannya? Yang paling banyak itu penerangan, yang kedua stop kontak, yang ketiga itu untuk kepentingan instalasi tenaga listrik, baik itu motor maupun peralatan-peralatan yang lainnya. Nah, kalau di instalasi yang lebih kompleks ya di industri, kita bisa lihat di sini sama ya, diawali dari catu daya listrik. Nah, ini catu daya listriknya ngambil dari PLN di sini. Untuk pelanggan yang lebih dari 200 kVA, maka dia akan berlangganan pakai tegangan menengah 20 kV. Nah, ini dari single line diagram 20 kV nanti masuk kabel di sini incoming, nanti masuk ke metering, masuk outgoing, dari outgoing nanti masuk ke trafo, keluaran trafo nanti masuk ke ATS, dari ATS di backup dari genset, dari ATS selanjutnya masuk ke MDB atau main distribution panel, dari main distribution panel nanti dibagi menjadi SDP, selanjutnya nanti dibagi ke peralatan-peralatan yang membutuhkan catu daya. Bisa dipahami semuanya Bapak sekalian? Nah, terkait dengan persyaratan tadi, ya, yang namanya instalasi listrik harus memenuhi aspek K3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Dan juga harus memenuhi aspek A3. Andal, aman, dan akrab lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Nah, salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan, ya, pertama harus dilakukan perencanaan, yang kedua pemasangan, nah yang ketiga harus dilakukan riksa uji. Nah, oleh karena itu di sini yang kita bahas nanti terkait dengan pemeriksaan dan pengujian. Bisa difahami Bapak-Bapak sekalian, ya?
materi yang nanti kita bahas yaitu tentang riksa ujinya. Nah, sekarang kita bahas ya terkait dengan pekerjaan kelistrikan. Jadi setiap pekerjaan instalasi listrik yang telah selesai sebelum dioperasikan, wajib hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Atau dikenal dengan istilah pemeriksaan dan pengujian awal. Nah, tujuannya apa? Di sini adalah untuk memastikan bahwa instalasi listrik ini benar-benar aman. Nah, kriteria aman itu seperti apa? Aman itu adalah ya sudah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Baik dalam perencanaan, pemasangan, maupun hasil pemeriksaan dan pengujian. Nah, oleh karena itu di sini langkah yang ketiga tadi perlu ada pekerjaan pemeriksaan dan pengujian. Apakah instalasi listrik yang dipasang dan direncanakan tadi sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis. Nah, terkait dengan pemeriksaan nanti ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pemeriksaan awal, yaitu pada saat instalasi listrik selesai dilaksanakan, dan ada pemeriksaan berkala, ya. Nah, yang namanya pemeriksaan di sini terkait dengan pemenuhan standar. Standar tentang keamanan dan keselamatan. Baik yang berlaku secara nasional Indonesia maupun internasional. Bisa dipahami semuanya, Bapak-Bapak sekalian? Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Monggo ya, supaya tidak ngantuk ini. Ini khawatirnya kalau saya yang ceramah, nanti Bapak-Bapak ngantuk nih ya. Monggo, silakan ya.